Oke. Nah, selain tadi kan kita udah bahas expand option ya. Nah, itu kan ada yang namanya juga timing option. Jadi misalkan di sini initial outlay-nya 400 dengan tingkat bunganya 10%, FCF-nya selama 4 tahun. Kita timeline-nya, dia bakal ada penerimaan 120 tiap tahunnya selama 4 tahun. Itu NPV-nya kita cari, NPV-nya adalah minus. Berarti keputusan ini ditolak. Nah, yang namanya timing option, kita ada yang namanya sistem penundaan gitu loh. Jadi, bukan berarti dengan keputusan NPV-nya minus langsung kita tolak mentah-mentah proyek ini. Kita ada opsi adalah untuk menunda. Gimana sih kalau misalkan nanti kita tunda, apakah hasilnya masih negatif? Di sini misalkan kita sebagai investor menunda selama 1 tahun nih misalkan. Ya udah kita lihat. Initial outlay-nya anggaplah naik 5% karena inflasi kan. Berarti initial outlay-nya naik 420. NPV FCF-nya itu kan ada 2 kemungkinan nih. Kita kan masih memprediksi gimana nanti ke depannya. Ada kemungkinan future cash flow-nya naik, free cash flow-nya naik menjadi 150 dengan kemungkinan 60% atau enggak dia turun menjadi 90 dengan kemungkinan 40%. Nah, timeline-nya seperti ini teman-teman, biar teman-teman paham. Sekarang kan tadi ada 4 tahun ya. Nah, sekarang menjadi 5. Kenapa 5? Karena initial outlay-nya dari tahun pertama, dia opsinya tunda 1 tahun. Berarti initial outlay-nya mulai dari tahun pertama. Ini jadi tahun ke-1, ini jadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, itu konsepnya. Kenapa dia menjadi 5 gitu, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, tadi kan seperti ini. Initial outlay-nya sama-sama nih, 420, 420. Tapi ada 190, ada yang 190, 190, 190, 90, 90, 90, 90. Nah, kita cari dulu NPV di tahun pertama ini. NPV di tahun pertama itu kita dapat di sini 182, di sini minus 134. Dapat, kita udah di titik ini sekarang. Nah, kita kan sebenarnya kita di tahun 0 ya. Nah, untuk mencari nilai sebenarnya kita discontedkan lagi NPV-nya ke tahun 0. Dapatlah NPV-nya 165, NPV ketika dia turun sebesar minus 121,8. Ya udah, tinggal kita cari langkah terakhir adalah expected NPV. Probabilitas dikali NPV ditambah probabilitas dikali NPV. Kita dapat NPV-nya adalah 50,28. Dengan kita menunda setahun, NPV kita yang awalnya minus 15 menjadi 50,25. Berarti kita ACC kalau proyek kita dengan cara nunda setahun dulu baru dilanjutkan proyeknya. Itu kurang lebih sistem timing option. Kita lanjut ke soal yang ini ya, pengenalan yang leverage tadi. Tadi kita hanya membahas operating leverage, tapi sebenarnya masih ada 2 leverage lagi. Yang kedua adalah financial leverage. Itu dia membandingkan gimana sih ketika ada perubahan EBIT terhadap EPS. Jadi kalau tadi gimana sih perubahan sales terhadap EBIT, sekarang gimana kalau EBIT yang berubah terhadap EPS. Rumus lainnya adalah EBIT per EBIT kurang plus. Terus yang ketiga ada yang namanya combine, perpaduan dari operating leverage sama financial leverage. Berarti DCL itu atau combine leverage bisa kita cari dengan DOL dikali DFL, atau rumusnya perubahan EPS per perubahan sales. Artinya combine leverage mau melihat berapa sih perubahan sales terhadap perubahan EPS. Kenapa rumusnya demikian? Kita lihat aja. DOL tadi rumusnya adalah EBIT per sales, ya kan? Sales. Sedangkan untuk DFL adalah EPS per EBIT. Ya udah, tinggal kita coret aja EBIT-nya. Nah, sisa EPS per sales. Maka rumus ini lahir. Gitu. Nah, waktu dulu masih lama. Kita coba soal penalaran lagi. Nah, untuk break even point ya. Diketahui fixed cost-nya 100.000, price 100, variable cost per unit 60, depreciation 20.000. Berarti marginal profitnya itu margin profitnya 100 kurang 60 ya, 40. Di sini pertanyaan berapa sih key saat BEP accounting maupun cash, terus berapa total revenue-nya saat BEP baik accounting maupun cash. Yaudah, berarti key accounting-nya tadi kan rumusnya adalah fixed cost per margin profit, ya kan? 100.000 per 40 dapat 2.500 unit. Berapa revenue-nya? Kita tinggal kaliin
2.500 unit dengan price-nya. Jadi revenue kita 250.000. Ya udah, terus yang kedua kita cari BEP saat cash. Jangan lupa ketika BEP cash kita kurangin depresiasi. Kenapa? Karena depresiasi merupakan non cash expense. Sedangkan dalam konsep cash flow atau cash itu kita harus semuanya transaksi cash. Makanya kita keluarkan depresiasi, dapat 2000 unit. Berapa revenue-nya? Kita kaliin price-nya lagi, dapat revenue-nya 200.000. Oke, yang terakhir ini soal variasi. Gimana kalau dia menargetkan 60.000, berapa sih total unit? Nah, kita lihat tadi rumusnya untuk yang secara accounting ya, kan fixed cost ditambah dibagi margin profit ya. Sebenarnya di sini ada variabel tambahan yaitu profit atau margin. Untuk mencari BEP itu profitnya sama dengan 0, ya kan? Ya makanya ketika fixed cost ditambah profit 0 ya rumusnya sama aja, fixed cost per margin profit. Nah, ketika kita ada menargetkan profit berapa, ya udah langsung aja 100.000 tambah 60.000. 60.000 dari profitnya tadi dibagi margin profitnya. Berarti untuk menghasilkan profit 6.000, kita harus produksi 4.000 unit. Sama untuk yang cash juga sebenarnya ada profitnya di sini karena BEP profitnya sama dengan 0. Tapi kalau kita menargetkan profit 60.000, ya udah kita tambah aja 60.000. Dapat nanti produksinya 3.500. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga paham. Thank you.